Pemerintah Desa Gunung Sari, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat melakukan Musrembang Des untuk pembahasan dan penetapan RKP Desa tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai macam elemen masyarakat yang ada di wilayah Desa Gunung Sari dan juga dihadiri oleh Muspika Kecamatan Citerep yakni Bapak Camat serta Bapak dan tidak ada pernah yang mengajukan untuk pembangunan masjid, musola ataupun majelis taklim. Kepala Desa Gunung Sari Uwes Wijaya pun menyampaikan kepada para tokoh agama, RT RW dan guru serta semua yang ada dalam rapat agar ikut berperan aktif dan bersama-sama andil dalam membangun kemajuan di Desa Gunung Sari, serta melakukan terobosan-terobosan yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat khususnya masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Citerep. Bahkan Kepala Desa pun menyampaikan para ustadz atau kiai silakan ajukan jika memang di Desa Gunung Sari masih ada tempat ibadah yang kurang atau belum terbangun agar kami pihak desa bisa mengajukannya kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Jangan merasa takut ini dan itu. Karena sejatinya sayalah yang bertanggung jawab atas semua anggaran yang dikeluarkan oleh desa sebab saya adalah kepala desanya. Punya kewenangan menganggarkan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Tapi kenapa kayak semacam ada larangan gitu, tidak boleh mengandalkan dari dana desa. Sampai saya bilang ke Ketua MUI, ayo kita bareng-bareng, kita senggol peraturan dengan catatan pakai niatnya untuk apa? Untuk kemaslahatan, bukan untuk kemudaratan, gitu kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa usulkan saja, itu nggak apa-apa. Nanti saya sampai bilang gini ke Ketua MUI, kalaupun ini ada resiko, nggak mungkin para DKM masjid yang dipanggil. Saya sebagai penanggung jawab anggaran yang dipanggil, kan gitu. Sampai saya bilang, kita harus tahu semua resiko dari sebuah pertanggungjawaban. Kan itu kan udah amanat undang-undang Dasar Nomor Tahun 2014. Saya sebagai kepala desa punya kewenangan untuk menganggarkan. Kenapa tidak kita coba? Kan itu. Dengan tadi memang kalau misalnya ada peraturan yang lain tidak memperbolehkan, kan bertentangannya dengan peraturan itu yang tidak memperbolehkan. Gitu maksudnya. Jadi jangan sampai karena ada peraturan yang lain tidak membolehkan, kita tidak mengusulkan. Ya tetap diusulkan gitu. Contoh tadi kayak pendidikan formal, kita kan harus melalui desa yang mengusulkan ke SPDD kecamatan dan sebagainya Kabupaten Bogor. Operatornya itu kan ada di kecamatan, gitu maksudnya. Jadi jangan sampai, kalau menurut saya, jangan sampai tidak mengusulkan. Tapi kalaupun harus membentuk peraturan desa, atau bicara desa Tarikolot, Sukahati, Pasir Mukti, dan Gunung Sari adalah memiliki potensi apa? Potensinya apa? Apa potensinya? Nah, dalam kesempatan itu pun, Ridwan selaku Camat Citerep memberikan masukan dan saran kepada pemerintah Desa Gunung Sari serta perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat agar jangan segan-segan untuk mengusulkan apapun yang berkaitan dengan kepentingan bersama atau kepentingan orang banyak, apalagi Desa Gunung Sari, Desa Tarikolot, Desa Pasir Mukti dan Desa Sukahati adalah desa-desa yang terkenal dengan desa pengrajin kaleng. Sehingga kita harus majukan dan tingkatkan lagi agar bisa menjadi desa percontohan di wilayah lain khususnya wilayah Kabupaten Bogor, ujar. Ketika ingin melihat apa sih dari kabupaten-kabupaten lain ataupun desa-desa yang lain mencari wisata kaleng, wisata apa yang ada di desa desa. Ini menjadi masukan kami. Ya, desa dengan kecamatan. Terima kasih Pak Ketua RT. Tetapi pembangunan itu tidak bisa hanya pemerintah saja, harus bersinergi pemerintah. Dan kalau tidak
Pak Denny, OPP, dan para yang saya hormati Camat Hidayat Bapak Abdullah Said, yang saya hormati Bapak Dani Kamil, Bapak Dani Rafika, yang saya hormati Ibu Kasih Eka, Ibu Oli, yang saya hormati Kepala Desa Gunung Sari, Bapak Wajib Jaya, yang saya hormati Ketua BPD Desa Gunung Sari, Bapak Wajib Aini, yang saya hormati Pendamping Desa Bapak Rizwandono, dan yang saya hormati para hadirin tamu undangan. Fitria Aditya selaku Sekretaris Desa Gunung Sari memaparkan kepada para peserta rapat tentang besaran dana desa yang didapat dan yang dikeluarkan serta menjelaskan secara detail semua program kerja desa yang sudah tercapai dan yang akan dicapai. Alhamdulillah Desa Gunung Sari sudah menuntaskan program kerja tahun 2023 ya, walaupun masih ada sedikit banyak kekurangan sana-sininya. Tetapi insya Allah kami akan terus berupaya dan berusaha sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan pemerintah Desa Gunung Sari, ucap Fitria. Ini dana Samisade atau Bankam. 2, 3. Pancakasa. Pancakasa. 1, 2, 3. Gas dari. Selamat siang Bu Sekdes. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Aditya. Saya di sini sebagai Sekretaris Desa Gunung Sari. Kecamatan Siap, Cideng. beres. Bu Sekdes, ini terkait hari ini ya, kegiatan hari ini adanya acara musyawarah rencana pembangunan ya untuk tahun anggaran 2024. Nah, bisa dijabarkan Bu Sekdes kepada kami para awak media? Siap. Jadi Musrenbang Des ini alhamdulillah kita laksanakan pada hari ini berjalan lancar. Tentunya usulan-usulan dari masyarakat, dari RT RW yang mana tentunya itu akan menjadi skala prioritas untuk tahun 2024 nanti yang kita anggarkan dari dana desa ataupun mungkin dari Bankab yaitu Samisade. Mungkin pencapaian yang sudah tercapai dan yang belum tercapai di tahun anggaran 2023 mungkin Bu Sekdes bisa diterangkan. Kalau misalkan untuk tahun 2023 tentunya untuk pembangunan itu alhamdulillah kita sudah beres semua, sudah mencapai. Kalau misalkan untuk tahap 2 di 2023 ini itu belum semua terrealisasi karena anggarannya juga baru masuk ke rekening kas desa dan itu belum kita ambil juga karena masih proses untuk musyawarah pelaksanaannya karena di tahap 2 ini ada kegiatan ketahanan pangan. Kalau untuk program yang paling prioritas untuk tahun 2023-2024 ini apa aja sih? Prioritasnya ya, kalau misalkan dari sumber dana desa itu kita ada ketahanan pangan, ada BLT dana desa, terus ada penurunan stunting, terus juga mungkin itu aja sih Pak kalau misalkan dari dana desa. Kalau misalkan yang dari BHPRD seperti yang tadi saya sampaikan itu ada sertifikasi tanah kas desa, tentunya ada BPJS ketenagakerjaan itu yang prioritas utama dari sumber BHPRD. Oke. Untuk yang sudah terrealisasi di tahun ini apa ada Pak Sekdes? Untuk yang 2023 yang sudah terrealisasi itu hampir 80% sudah terrealisasi semua Pak. Kayak BLT kita kan cairnya per triwulan dan alhamdulillah kita sudah masuk triwulan ketiga. Artinya setelah cair triwulan ketiga kita langsung mengajukan, setelah selang 2 minggu itu baru cair langsung kita realisasiin kayak gitu Pak. Karena kalau BLT yang prioritas ini walaupun dari dana desa dia dananya itu nggak langsung masuk tahap 1 kayak gitu Pak. Jadi per triwulan kita ngajuin lagi. Per 3 bulan. Per 3 bulan ngajuin. Terkait tadi Bu Sekdes sampaikan ada ketahanan pangan ya. Iya, ketahanan Nah, itu pangan. seperti apa Bu Sekdes? Itu ketahanan pangannya yang 2000 berapa Pak? 2023. 2023 itu sudah berjalan. Kita 2023 ya ketahanan pangan itu belum, tapi insya Allah di tahap 2 anggarannya itu akan segera kita realisasiin. Itu lebih ke penggemukan kambing dan sapi. Selain dari itu Pengembangan untuk sapi. di segi pengembangan cocok tanam apakah ada di Kalau misalkan sementara 2023 ini kita fokusnya ke situ Pak. Kalau misalkan di tahun 2022 sebelumnya mungkin kita ada pengadaan greenhouse, ada alat sarana prasarana untuk petani, kayak misalkan traktor kayak gitu. untuk tenis-tenisnya ya? Iya, kayak gitu Pak. Terus tadi yang Bu Sekdes sampaikan ada juga terkait masalah stunting ya. Apakah di stunting. Desa Gunung Sari ini ada juga warga yang terdampak di stunting itu atau seperti apa? Alhamdulillah selama ini saya selalu koordinasi dengan Ibu Kadek Posyandu dan di Desa Gunung Sari ini tidak ada yang anak stunting, mungkin hanya kekurangan gizi ya, kayak gitu aja sih. Tingkat persentase yang kekurangan gizi itu besar atau kecil kah Bu? Kecil sih Pak, alhamdulillah.
bisa Makanya teratasi kita ya. ini lebih fokus ke maaf gitu ya, kayak PMT lebih disasarin ke bener-bener masyarakat yang kurang mampu kayak gitu, karena mungkin untuk pembelian makanannya yang apa sih kurang gizi kayak gitu Pak. Terkait tadi yang Bu Siti sampaikan juga ya, dengan adanya tadi juga yang Bu Siti jabarkan dalam penyampaian di Musrembang Desa tadi, itu terkait pembangunan infrastruktur itu sudah berapa puluh persen kah tercapai atau masih kurang atau sudah mencapai 100%? Itu yang 2023 itu Iya. udah semua Pak kalau untuk pembangunan infra. sudah semua. Terkait masalah Samisade, Sami Sade kita lagi proses pengajuan ke tahap 2 karena kan prosesnya ada 2 tahap ya, tahap 1 dan tahap 2. Kita lagi proses untuk pengajuan ke tahap 2 nya Pak, karena kan harus administrasi segala macam ya. Kalau misalkan untuk pembangunan tahap 1 alhamdulillah sudah terrealisasi. Berarti semua tidak ada kendala Bu Siti ya? Alhamdulillah sih sementara tidak ada kendala. Oke, ada lagi? untuk harapan ke masyarakat sendiri khususnya di Gunung Sari ini ya. Ini kan lagi musim kemarau ya. Betul. Apa sih yang diharapkan dari pihak Pemdes sendiri dari masyarakat? Dari masyarakat ke Pemdes. Jadi harapannya tentu saja apa yang tadi disampaikan Pak Camat, sumur bor kali ya Pak. Karena kan memang di kita ini ada 7 RW dan yang 2 ini kan perumahan, tapi tetap saja perumahan juga benar-benar terdampak kekeringan itu, dan kita juga untuk 2024 insya Allah akan menganggarkan kembali untuk sumur bor karena di RW 1 dan RW 2 kebetulan memang belum ada, tapi untuk di RW 3, RW 5, RW 6 itu memang sudah ada. Terkait anggaran sendiri untuk pembuatan sumur bor Bu Sekdes, apakah nanti itu akan dari digunakan dengan anggaran Samisade atau akan anggaran dari ADD atau dari mana? Kalau misalkan sumur bor ini kita penganggarannya dari dana desa, karena kalau misalkan dari ADD seperti yang tadi saya sampaikan itu nggak bisa, itu kan sudah di-plot ya kalau ADD. Kalau misalkan Samisade sendiri itu untuk hapnik jalan desa, jalan utama desa. Harapan Pemdes Gunung Sari terhadap pemerintah Kabupaten Bogor dengan Samisade ke depannya apakah tetap dilanjut atau seperti apa Bu Sekdes? Harapan dari saya ya mudah-mudahan tetap dilanjut karena memang masih banyak ya yang harus diperbaiki, kayak misalkan jalan utama desa, dan mudah-mudahan juga lebih ke depannya apa sih namanya bisa lebih terrealisasi dengan ini juga ya dari Pemda kabupatennya. Siap. Program Samisade sendiri yang dirasakan dari masyarakat Gunung Sari atau Pemdes Gunung Sari sangat membantu tidak? Alhamdulillah sangat membantu sekali seperti tadi yang disampaikan oleh guru ya, dari SDN Gunung Sari 3 yang tadinya di situ mungkin banjir segala macam. Alhamdulillah setelah ada pembangunan dari Samisade yang drainase itu ya, itu alhamdulillah Pak benar-benar apa ya kerasa gitu ya dampak positifnya kayak gitu. Himbauan atau harapan pemerintah desa Gunung Sari terhadap warganya dengan infrastruktur yang sudah ada, himbauannya seperti apa? Himbauannya mudah-mudahan masyarakat sendiri juga bisa menjaga apa yang sudah kita berikan, dan karena kan pembangunan jalan ini setelah 5 tahun kemudian baru bisa memajukan. Kalau belum 5 tahun kan itu nggak bisa. Oke, terima kasih Bu Sekdes atas waktunya. Assalamualaikum.